Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Masak Bareng Ontima. Kali ini aku akan bagikan resep gurame goreng asam manis. Nah, ini asam manisnya beda dengan yang lain karena aku akan pakai perpaduan buah stroberi dan timun. Nah, untuk bahan-bahannya bisa cek di video. Aku udah nyiapin beberapa bahan. Yang pertama ada 1 buah timun, 1 buah cabai merah besar, 3 buah cabai besar warna hijau, kemudian ada gula aren. Kita butuh 1 sendok makan aja, kemudian jeruk lemon, kemudian 3 buah tomat, ada 5 buah stroberi. Dan ya aku lupa ada 1 buah bawang bombay. Nah, untuk ikan guraminya aku sudah minta tolong ke penjualnya untuk disayat bagian dagingnya. Tapi aku tetap ambil di bagian tulangnya ya, karena itu masih tersisa dagingnya. Kemudian silahkan campur 1 sendok makan garam, 1 sendok makan ketumbar dan perasan lemon. Kemudian ada 1 sendok teh lada bubuk. Ini kita masukkan untuk memarinasi ikan guraminya. Kalau yang tidak punya ikan gurami bisa diganti dengan ikan mujair, itu juga sama-sama enak. Silahkan dibaluri ikan guraminya secara perlahan dan sambil dipijat-pijat. Nah, jadi ikan perlu kasih sayang juga ya, agar nanti hasilnya tetap enak. Nah, untuk yang ada tulangnya mau aku tambahin lagi untuk lada, garam, kemudian ketumbarnya karena tadi sudah habis ya. Bumbunya sudah habis, jadi aku perlu tambahkan lagi. Nah, silakan siapkan air sedikit saja untuk kita bersihkan stroberinya. Jadi perlu direndam sekitar 5 menit agar nanti pestisidanya tidak ada lagi di stroberi sehingga mengurangi cairan pestisida. Jangan lupa tambahkan baking soda atau boleh diganti dengan garam. Nah, kita diamkan dulu 5 menit sambil memotong bawang bombaynya. Ini aku bawang bombaynya pakai yang kecil ya, karena ikan guraminya hanya 3, jadi cukup saja. Silahkan diiris tipis-tipis. Bawang bombay ini tidak boleh di skip ya, karena kunci sambal asam manis di ikan gurami itu adalah bawang bombaynya, karena aromanya yang sangat nikmat dan memberikan aroma dan rasa yang cukup signifikan dalam sebuah makanan. Jadi tidak bisa diganti dengan bawang merah. Kemudian untuk cabai merah dan cabai hijaunya silahkan diiris tipis-tipis, miring ya, jangan lurus. Kemudian untuk tomatnya aku pilih yang masih warna orange dan tidak terlalu empuk ya teksturnya, jadi agar nanti pada saat dimakan itu lebih crunchy. Kita potong jadi 8 bagian. Kemudian untuk timunnya aku hanya pakai setengah bagian, yang bagian besar. Ini sudah dicuci bersih dan aku akan pakai bersama kulitnya. Teman-teman yang tidak suka atau merasa perlu dikupas, silahkan dikupas kulitnya. Tapi kalau aku tidak perlu ya. Hanya cukup buang bagian bijinya saja agar tidak mengeluarkan air kembali. Irisannya sama dengan bawang bombay, setengah dari lingkaran berarti ya. Nah, untuk stroberi yang udah direndam 5 menit silakan dicuci dengan air bersih dan dipotong atau dibelah menjadi 2 bagian atau 3 bagian. Kalau teman-teman mau potong dadu atau potong dengan
teknik lainnya juga boleh, tapi aku saranin belah 2 atau belah 3 agar proporsi dari stroberinya itu tetap kelihatan. Kemudian aku langsung pakai tepung sajiku 2 sendok makan menggunung. Nanti kalau kurang bisa ditambah ya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan menggunung tepung maizena, lalu diaduk sampai merata. Masukkan ikan gurami dan tutup wadahnya. Kemudian digoyang-goyangkan untuk wadahnya agar nanti tepungnya itu merata ke semua bagian ikan gurami. Aku lebih pilih digoyang-goyangkan wadah daripada dibaluri karena akan lebih merata, jadi tidak menggumpal di bagian satu sisi. Nah, ini aku contohkan ke teman-teman kalau kita pakai teknik ini, jadi tepung itu bisa aja menggumpal di satu bagian. Nah, itu tidak cantik ya kelihatannya. Nah, kemudian untuk tulangnya, karena ini sangat besar, jadi aku baluri saja, tidak masalah. Dan tidak terlalu banyak tepung, kita pakai sedikit saja agar nanti pada saat digoreng tidak meletup. Kita goreng ikan guraminya sampai kuning kecoklatan. Sambari itu silakan panaskan minyak sekitar 3 sendok makan. Masukkan bawang bombay yang sudah kita potong. Jika sudah berwarna dan beraroma, masukkan tomat yang berwarna orange sampai dia itu sedikit lembek. Sesekali diaduk agar tidak gosong. Jika sudah mulai gosong, bisa ditambahkan sedikit air sekitar 20 ml. Kemudian tambahkan cabai merah dan cabai hijaunya. Nah, ini kita skip ya. Setelah buat sambal kita balik ikannya lagi. Jadi ini aku pakai 2 kompor langsung ya biar cepat. Kemudian tambahkan saus sambal sekitar 2 sendok makan dan ini hampir habis ya. Tambahkan 1 bungkus gula aren atau 1 sendok makan gula merah juga boleh. Kemudian diaduk sampai gula arennya tercampur merata ke bagian air. Tambahkan sekitar setengah sendok makan tepung maizena dan masukkan timun yang sudah dipotong dan diaduk. Nah, ini tinggal tunggu sekitar 5 menit bisa diangkat ya teman-teman. Nah, untuk ikannya sudah mulai banyak hasil ikan goreng yang telah digoreng. Ini aku masukkan lagi bagian yang belum tergoreng. Cukup sampai crispy saja ya teman-teman, jangan terlalu coklat. Nah, ini sudah selesai. Makanan kita siang ini sudah siap dimakan dan ini rasanya enak banget dimakan dengan nasi yang panas ditambah kerupuk apalagi. Tinggal dibuatin sambal kalau mau tambah sambal. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini masak bareng Ontima bakal bagikan resep ayam bumbu Thailand. Nah, ini bahannya sangat mudah didapat, tapi cara masaknya juga sangat mudah. Nah, untuk bahan-bahannya teman-teman bisa cek di video. Jangan lupa siapkan kertas. Nah, untuk bahan-bahannya aku ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah besar. Untuk cabai merah besarnya silahkan biji bagian dalam dibuang terlebih dahulu dan pakai 5 buah. Kemudian ada cabai rawit sekitar 6 buah cabai. Kalau mau lebih pedas bisa ditambah. Kemudian ada 6 siung sampai 7 siung bawang putih dan 7 siung bawang merah ukuran besar. Untuk cabai rawitnya dibelah menjadi 2 bagian agar nanti pada saat di grinder lebih cepat hancur. Kemudian untuk bawang putihnya dipotong jadi 3 bagian. Kalau teman-teman
bawang putih dan bawang merahnya pakai yang ukuran kecil, itu tidak usah dipotong ya. Intinya perlu potongan yang kecil aja. Bawang merahnya juga sama, mau aku belah, tapi untuk bawang merah aku cukup belah jadi 2 bagian. Untuk cabai merah besarnya mau dipotong juga sekitar 2 cm. Nah, biasanya bumbu Thailand ini kan ada warna merah dan ada warna hijau. Biasanya hijau itu didapat dari cabai yang besar tapi warna hijau. Nah, kebetulan di pasar ini nggak ada ya, jadi aku cukup pakai yang merah aja, tapi rasanya tetap sama. Nah, ini udah aku grinder untuk cabai merah besarnya. Silahkan secara bertahap masukkan bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit, dan silahkan di grinder ulang. Semua bahan di grinder sampai halus, bukan di blender ya, karena kalau blender itu kan halus. Kalau grinder itu masih ada tekstur untuk bahan-bahan yang kita grinder nih. Jadi ada chopper, ada grinder, dan ada blender. Teman-teman harus bedain itu. Yang nggak tahu bisa cek di Mbah deh. Nah, untuk ayamnya aku pakai 1 kilo yang udah dipotong dadu, tapi ini ada bagian yang tidak aku potong karena itu bagian yang banyak tulangnya, jadi tidak perlu dipotong bagi saya. Kalau teman-teman mau dipotong juga boleh. Yang penting untuk bagian dada, untuk bagian ayam yang dada itu dipotong jadi dadu. Kemudian ditumis bumbunya, tambahkan 1 sendok makan garam, kemudian 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk. Oh, ini bukan lada ya, tapi kunyit. Berarti 1 sampai 3 sendok teh kunyit bubuk, karena kunyitnya kita butuh banyak. Kalau teman-teman nggak punya yang bubuk, bisa pakai yang rempah ya. Jadi kalau pakai yang rempah silahkan di grinder bersamaan dengan bumbu yang lain. Jika sudah matang dan tanak untuk bumbunya, masukkan semua bagian ayam yang sudah dipotong dan dicuci bersih. Aduk-aduk sampai merata, jangan tambahkan air. Tambahkan airnya nanti setelah semua bumbu itu merata ke bagian ayam. Nah, kalau sudah merata seperti ini, teman-teman bisa tambahkan air sekitar 150 ml atau 100 ml juga sudah cukup. Nah, ini aku lupa nggak di video ya. Dan jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya kurang, bisa tambahin garam. Aku tidak menambahkan kaldu bubuk ataupun micin karena memang aku jarang pakai. Jadi untuk kali ini aku hanya ngandelin garam dan gula aja. Nah, kalau sudah menyusut, siap disajikan. Nah, ini rasanya enak banget, warnanya juga cantik meskipun tidak ada cabai hijau. Teman-teman bisa praktekin ini dengan mudah dan cepat dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini Masak Bareng Ontima bakal bagikan resep yang cocok banget buat teman-teman masak di pagi hari. Ini kuahnya asam, manis, pedas, campur jadi satu ya. Nah, untuk bahan-bahannya sangat-sangat sederhana. Ada 3 siung bawang putih ukuran besar, kemudian 1 buah jeruk nipis ukuran kecil, 4 buah cabai rawit ukuran besar, dan sekitar 8 cabai hijau yang ukuran sedang. Nah, untuk bawang putihnya silahkan dipotong jadi beberapa bagian. Kemudian aku menggunakan blender mini. Ini sebenarnya bukan blender ya, karena langsung pakai tangan. Jadi udah tercincang sangat kecil seperti di video, jadi tidak perlu lagi repot-repot menggunakan pisau untuk mencincang. Kemudian untuk cabai rawitnya dipotong-potong menjadi bagian kecil dan dimasukkan ke dalam wadah yang sama dengan bawang putih.
Untuk cabai hijaunya ini tidak terlalu pedas, tapi aku mau tambahkan untuk pewarna saja agar lebih menarik. Kemudian kita akan pakai semua jeruk nipisnya. Jangan lupa ya teman-teman, untuk jeruk nipisnya silahkan dibuang terlebih dahulu untuk bijinya agar tidak pahit pada air siraman sambalnya nanti. Kemudian masukkan 3 sendok teh minyak wijen. Kemudian tambahkan air secukupnya, jangan terlalu banyak. Nah, ini rasanya sangat gurih, asam, pedas. Kalau mau sedikit manis bisa tambahkan gula ya. Untuk ikan gorengnya aku mau marinasi ikan kurisi segar, tidak perlu disayat terlebih dahulu, cukup bersihkan bagian perutnya. Tambahkan jeruk nipis dan garam. Kemudian juga tambahkan bubuk kunyit. Kalau teman-teman ada bumbu marinasi yang sasetan juga langsung boleh pakai itu ya. Jadi terserah teman-teman, kalau ditambah bawang putih juga boleh. Nah, ini kita marinasi sekitar 10-15 menit. Selagi menunggu, kita panaskan minyak. Setelah panas bisa dimasukkan untuk ikan kurisinya. Kita akan goreng ikan kurisi ini sampai kuning kecoklatan, jangan terlalu lama dan gunakan api sedang saja. Jangan lupa dibalik agar tidak gosong ya. Yang sudah matang sempurna bisa diangkat dan disajikan ke piring. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar bisa menonton menu yang lain yang akan aku upload di kemudian hari. Nah, ini menu hari ini sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum.